Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai keutamaan ibadah di malam hari. Saudara-saudariku yang mulia, meski menciptakan malam sebagai waktu untuk tidur, Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan iming-iming keutamaan pahala bagi yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ibadah di malam hari seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, banyak keutamaan di antaranya. Yang pertama, mendapatkan pahala dan balasan yang besar. 2. Meningkatkan kekokohan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Menghapus dosa dan kesalahan. 4. Mendapat tempat terpuji dan mulia. 5. Doa dikabulkan. 6. Menjadi seorang ahli zikir. 7. Menjadi rendah hati. 8. Jembatan menuju surga. 9. Membantu di akhirat. Dan yang ke-10, menjaga kesehatan fisik. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, ibadah di malam hari juga merupakan bentuk pendekatan kepada hamba terhadap Tuhannya dan sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Selain sholat wajib pada waktu malam masih muda, yakni sholat isya, Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau hambanya agar bangun pada paruh malam terakhir. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sementara itu, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Quran surat As-Sajdah ayat ke-16. Imam At-Tabrani menjelaskan, lambung yang jauh dari tempat tidur bermakna yakni mereka sibuk berdoa kepada Allah dan beribadah dengan rasa takut dan harap. Menurut dia, lambung seseorang disebut jauh dari tempat tidurnya jika ia tak tidur, sementara orang lain sedang menikmati lelapnya. Seorang hamba memilih menjauh dari tempat tidurnya untuk bangkit, kemudian sholat malam, qiyamul lail atau sholat tahajud. Dia menikmati ruku, sujud, dan berzikir yang disebut asmanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam terakhir untuk melakukan sholat malam. Nabi yang mulia sholat hingga kakinya bengkak. Bacaannya sangat panjang. Dia menghabiskan surat Al-Baqarah hingga An-Nisa ketika menyelesaikan satu rakaat. Apa yang Nabi contohkan ditiru para salafus saleh. Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3. Bagian pertama untuk menulis, kedua untuk sholat, ketiga untuk tidur. Husain Al-Karabisi bercerita mengenai tahajudnya Imam Syafi'i. Ketika itu dia melewati malam bersama Imam Syafi'i
sang imam membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Jika ingin membaca lebih banyak, dia membaca 100 ayat. Setiap kali membaca 10 tentang rahmat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan kaum mukminin. Setiap kali dia membaca ayat siksa, dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan kaum mukminin, seakan-akan dia menggabungkan harap dan takut sekaligus. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, demikianlah Allah menempatkan malam sebagai tantangan bagi manusia. Apakah dia akan terlelap untuk mengikuti kebutuhan alamiahnya, atau menjadi orang-orang yang lambungnya jauh dari kasurnya? Selain diciptakan sebagai pelepas lelah, tidur agaknya difungsikan untuk menyeleksi kualitas orang-orang beriman. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini mengenai keutamaan ibadah di malam hari dapat menjadi manfaat, dan mari kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat-sholat malamnya, qiyamul lailnya, seperti sholat tahajud. Yang terpenting dalam beribadah yang kita harapkan hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.